Ben. Ben. Oke. Ini udah ngomongnya apa? Halo Chief Gentleman, balik lagi hari ini bersama gue Fatsi. Dan gue Oki. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu lagi yang penting banget buat kalian para Chief Gentleman. Gak hanya soal grooming, hanya soal mobil, tapi hari ini kita akan membahas mengenai kopi. Ya, cowok nggak jauh-jauh dari kopi, biasanya mungkin lo datang ke coffee shop, atau misalkan lo suka bikin kopi sendiri pakai kopi saset di rumah. Tapi kali ini kita akan kasih tahu caranya gimana cara bikin ice cappuccino, atau ice latte, atau ice yang menggunakan kopi dan susu. Ini caranya kita bikin pakai beans dari Chief Coffee. Let's go. Jadi hari ini kita akan bikin kopi susunya atau cappuccino-nya, bukan cappuccino kan, kopi susu ya? Iya, kopi susunya espresso base. Kita akan menggunakan 2 shot espresso base dengan susu dan es. Yang kita butuhin adalah mesin grinder, mesin kopi, dan sebelum mulai, Supaya nggak kotor bajunya. Gue di sini aja deh, gue yang mesen. pertama-tama kita ambil dulu portafilternya. Kita butuh timbangan. Oke, goalsnya adalah kita sebenarnya untuk dapat angka 18. Di sini timbangan 19,1, jadi harus kita kurangin. Yang masing-masing harus kita ukur untuk dapat 18 gram kopi. Double shot 80 ya? Double shot espresso. Gimana udah? Udah, beres. Gampang ya? Hmm. Ternyata gampang banget bikin ice cappuccino atau ice latte. Lo juga bisa lakukan ini di rumah pakai alat namanya mocha pot. Dan itu adalah bedanya bikin kopi saset di rumah dengan cappuccino Kopi di beneran alat ya? cafe. Ini kopi beneran. Kita mau ke sebuah event namanya Indonesia Coffee and People Festival, di mana semua coffee shop di Jakarta ngumpul. Nggak hanya coffee shop aja, mereka juga bawa green beans mereka masing-masing, Betul. ada merchandise juga, Dan ada barista-barista. market, ada barista-barista, dan ada kompetisi. Kita lihat kayak gimana ya acaranya. Oke, kita lagi ada di Indonesia Coffee and Coffee People and People Festival. Festival. Festivalnya kopi dan orang nih. Bahasa Indonesianya. Iya, agak susah soalnya kalau festival kopi doang. Pasti kan ada kopi dan orang-orang yang berperan di dalamnya. Kalau nggak ada orang, bijinya doang jalan-jalan. Nah, di sini kita banyak akan ketemu sama pendekar-pendekar kopi dan brand-brand lainnya di belakang sini, termasuk di sebelah sini nih ada sesuatu nih. Itu dia. Ya, ada banyak banget coffee shop dan juga roaster. Karena yang lo tahu mungkin Chief hanya barber, nggak cuma itu aja, tapi kita juga punya coffee shop dan kita juga punya roaster sendiri. Yuk. Ikutin terus episode ini akan spesial, kita akan ngomongin tentang beans yang ada di Chief Coffee Roaster. Oh, tempatnya gede ya ternyata ya. Keren lagi. Lebih gede dari BLI. Dan karena ini semua pengisi acaranya adalah
industri kopi, jadi semua mungkin bisa kita bisa nyobain kopi-kopi dari macam-macam supplier nih di sini. Banyak booth. Ya, Bud. Di manakah lokasinya Chief Coffee? Acaranya sih udah mulai, tapi kita nggak tahu nih ada acara apa, tapi kayaknya semacam kompetisi manual brew kayaknya. Ini mirip Barber Life versi barista. Nah, ini udah kelihatan nih booth-nya Chief Coffee. Jadi untuk acara ini kita bawa 4 beans, ada dari Kerinci, Lintong, Solok, sama Flores. Nah, ini adalah 4 beans yang dijual secara retail di Chief Coffee, dan itu lokasinya ada di Chief Barber Shop yang ada di Ciragil, Chief Coffee Ciragil, dan Chief Barber Shop yang di Kemang, yaitu Chief Coffee Kemang. Kalian bisa lihat di sini nih item-itemnya. Nanti kalau main ke situ, jangan lupa cobain. Dari kompetisinya adalah di belakang udah ditentukan melalui Wheel of Fortune. Jadi di situ ditentuin mau pakai kayak gimana, mau pakai Fix 60, Kinto atau Kono. Kemudian dari suhunya juga ditentukan. Lalu gramasinya untuk bikin manual brew juga ditentukan. Jadi mereka akan menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan hasil kopi, sehingga menjadi lebih fair ini kompetisi. Industri kopi itu sangat akrab satu sama lain. Akrab, aktif lagi. Sering banget ada acara-acara, festival-festival kopi, dan juga kompetisi. Seperti barber juga sih sebenarnya, kalau ada kompetisi akan meningkatkan kualitas baristanya pastinya. Betul. Dengan makin banyaknya industri kopi, jadi mereka bukan hanya buka usaha coffee shop aja, cuma ternyata masuk ke roastery juga. Beansnya juga macam-macam nih, ada Ethiopia kita lihat, Bondowoso, Gayo, Kawanda. Dan kebanyakan menggarisbawahi produk lokal ya. Ya. Oke, di tengah-tengah Indonesia Coffee Festival ada juga pop-up market ternyata. Ada barang-barang yang unik-unik, contohnya adalah kamera analog. Kemudian ada baju-baju juga, jadi bisa lo mau ngopi bisa di bawah, drifting bisa di bagian atas. Nah, yang menarik juga ada ini nih ternyata, ada keramik-keramik. Nah, itu dia tadi. Acaranya keren banget kan, Indonesia Coffee and People Festival. Jadi banyak banget coffee shop. Ada berapa tadi ya? Ada sekitar 20-an para antusias kopi, para barista, semua lagi pada buka booth, jualan, ikut kompetisi. Dan memang antusiasmenya tuh terasa sekali kalau misalnya kita datang ke event-event yang spesial kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada acara kopi kayak gitu, lo wajib datang karena supaya lo bisa belajar dan tahu tentang kopi Indonesia. Betul. Jadi selain lo bisa nikmatin, tahu juga cara bikin kopinya. Oke, segitu aja episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.